Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ivan Azwar Septiadi. Saya dari Teknik Otomasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang matkul sistem manufaktur pada pembahasan bab 5 sampai dengan bab 6. Oke, langsung saja. Pada bab 5 ini saya akan mempresentasikan macam-macam ada 5 subbab yang kita bahas, yaitu macam-macam sensor, macam-macam aktuator, terus pengubah analog ke digital, pengubah digital ke analog, terus ada perangkat input atau output untuk data. Sensor. Apa apa itu sensor? Sensor adalah suatu detektor digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Ini saya kutip dari halaman Wikipedia. Terus ada macam-macam sensor. Di sini macam-macam sensor ada 4 macam, yaitu ada sensor pasif, sensor aktif, sensor analog, terus ada sensor digital. Sensor pasif ini yaitu sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal atau biasa yang disebut dengan VCC. Ini sensor ini menggunakan tanpa menggunakan tegangan masukan untuk mengaktifkan sensor. Namun pada sensor aktif membutuhkan tegangan masukan untuk mengaktifkan sensor ini. Contoh dari sensor pasif yaitu ada sensor termokouple, ada sensor potensio, dan ada sensor kapasitif. Terus ada dari sensor aktif ini ada contoh ada sensor proximity, sensor warna, ada sensor DHT atau dehumidity temperatur. Terus yang ketiga adalah jenis sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal kontinu atau output kontinu atau berkelanjutan. Output dari sensor analog ini berupa tegangan atau yang dikonversi dalam pada nilai desimal atau pada nilai pecahan lainnya. Terus ada sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit, yaitu keluaran dari sensor digital ini berupa angka 0 atau 1 atau biasa dipresentasikan dalam bentuk bit. Ini adalah macam-macam sensor. Ada color sensor, ada gas sensor, ada air sensor, proximity sensor, dan lain-lain. Oke, selanjutnya aktuator. Apa itu aktuator? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Ya, ini saya ambil dari halaman Wikipedia. Pertama, ini ada beberapa contoh dari aktuator. Yang pertama ini namanya adalah motor DC. Yang ini adalah motor DC dengan torsi. Maksud saya dengan gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk menambah torsi dari motor DC motor tersebut. Terus ada motor servo. Motor servo ini sama seperti motor lainnya, namun pergerakan pada motor servo ini hanya terbatas dalam beberapa derajat. Ada yang 90 derajat, ada yang 270 derajat, ada yang 180 derajat. Oke. Ini ada motor stepper. Terus ini adalah motor linier. Terus ini adalah solenoid. Terus ini adalah pneumatik. Ya, pneumatik ini salah satu aktuator yang paling banyak digunakan di industri juga.
Ya, ini adalah aktuator yang berupa eh, hidrolik. Eh, Hidrolik ini sama halnya seperti dengan pneumatik. Namun pada hidrolik ini daya dorongnya kita memanfaatkan liquid atau oli. Namun pada eh, namun pada pneumatik ini menggunakan udara untuk daya dorongnya. Terus ini adalah pengubah analog ke digital atau biasa disebut dengan analog to digital converter. Ya, di sini ada sinyal analog yang merupakan sinyal dari data dalam pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Ya, ini adalah sinyal yang mempresentasikan 0 dan ini adalah sinyal yang mempresentasikan nilai 1 pada sinyal digital dan ini adalah analog digital. Analog digital ini sinyalnya seperti sinus ya, yaitu sinyal yang merupakan ada nilainya yang berupa nilai desimal. Ya, sinyal analog ini akan dirubah menjadi sinyal seperti ini akan dirubah menjadi berbentuk sinyal seperti ini atau disebut dengan digital sinyal. Terus yang selanjutnya ada pengubah analog ke digital atau yang biasa disebut dengan analog to digital converter. Ini yaitu sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog seperti ini. Seperti halnya dengan analog to digital converter, pada digital to analog converter ini menggunakan prinsip mengubah sinyal pada diskret masing-masing. Selanjutnya adalah bab 6, kontrol numerik. Pada bab 6 ini kita akan membahas 4 pokok bahasan dalam bab ini, yaitu pertama adalah dasar teknologi kontrol numerik, kedua adalah DNC atau Direct Numerical Control, kedua ada pemrograman, ketiga ada pemrograman, keempat ada analisis. Ya, selanjutnya kita akan bahas dengan dasar teknologi kontrol numerik. Nah, dasar kontrol numerik ini atau disebut dengan kendali kontrol numerik. Ini adalah bagian dari proses dari kontrol numerik, yaitu ada input data akan diproses pada pengelolaan data. Ini biasa menggunakan controller, terus akan keluar input data lagi. Ini DNC atau Direct Numerical Control. DNC didefinisikan sebagai suatu manufacturing system atau suatu komputer mengontrol secara langsung sejumlah mesin perkakas. Ya, ini saya akan menampilkan video contoh dari DNC, sistem DNC. Pada sistem ini, selanjutnya yaitu pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau biasa disebut dengan debug dan memelihara kode yang membangun suatu program atau komputer. Pemrograman di sini saya tampilkan ada 4 buah bahasa pemrograman yang sekarang banyak digunakan khususnya pada industri. Pertama ada pemrograman dengan bahasa C, kedua ada bahasa dengan PLC, ada menggunakan diagram ladder, ada menggunakan block diagram. Pada PLC ini banyak sekali industri yang menggunakan sebagai kontrol dari aktuator mereka. Terus ada Java, terus ada Python. Nah, Python ini sekarang banyak sekali digunakan pada industri juga, terutama pada machine learning, machine vision, dan pada AI atau artificial intelligence. Control loop. Ya, control loop atau biasa disebut dengan di mana di sistem keluarannya tidak memberikan feedback. Jadi ada masukan
terus ada controller, masuk ke controller dilanjutkan ke plant dan keluarannya, hanya bersifat seperti itu. Terus kita akan membahas kontrol closed loop atau kontrol tertutup, di mana sistem yang dapat mengatasi error dan presentasi menggunakan sensor untuk memberikan feedback. Jadi ini ada masukan, terus diteruskan ke controller, plan dan keluaran. Namun pada keluaran ini ada sensor yang akan memberikan sinyal masukan lagi. Jadi pemrosesannya akan terus berputar seperti ini. Bab 7, robotika dan industri. Nah, pada bab ini kita akan membahas 4 buah subbab lagi. Yang terpenting adalah sistem pengendali robot, penerapan robot pada industri, pemrograman robot, dan analisis teknik. Ya, sistem pengendalian robot. Sistem pengendalian robot ini, aktuasi sendi individu harus dikontrol secara terkoordinasi agar manipulator dapat melakukan siklus gerak yang diinginkan. Jadi ini adalah bagian dari kontrol sistem robot pada industri yang saya ambil dari buku sistem manufaktur yang diberikan Bunia. Ketiga, ada penerapan robot pada industri. Ya, penerapan robot pada industri ini saya pecah lagi ada 3: aplikasi penanganan material, aplikasi operasi pemrosesan, dan ketiga perakitan dan inspeksi. Oke. Ya, penerapan robot pada industri. Saya ambil cuplikan dari videonya Bunia ya. Ini adalah aplikasi penanganan material yang dilakukan oleh robot lengan pada industri manufacturing. Ya. Oke, selanjutnya adalah penerapan robot pada industri, yaitu yang kedua adalah operasi pemrosesan. Pada aplikasi pemrosesan digunakan robot untuk melakukan operasi atau proses pada sebuah benda kerja. Ya, di sini saya mengambil cuplikan dari video yang sudah Bunia share. Ini contoh adalah pemrosesan pada industri manufacturing robot lengan. Ya, oke, kita lanjut pada pokok bahasan yang terakhir pada pertemuan ini, yaitu analisis teknik. Pada analisis teknik ini akan membahas tentang kinematika atau kinematika manipulator berkaitan dengan posisi. Ya, pada robot lengan biasanya terdapat kinematika untuk mengatur posisi dari atau pergerakan dari robot lengan tersebut. Ini ada untuk mengontrol motor pada lengan 1, ada motor untuk pada pergelangan lengan 2, dan ada gripper. Gripper ini atau biasa disebut dengan ujung pencapit dari robot lengan tersebut. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk saya untuk memaparkan beberapa materi tentang bab 5 sampai dengan bab 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.